أحمد محمد شافعي guru sebut mata'ala Allah bituli hayati ilaihi fatihul yatafadhal mashkur 7 menit sah. ala farhatikum gudang Bismillah. hina gudang Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa ajsadi arwahina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Masih kurang kompak ini, kayaknya ada yang kena apa ini? Enggak ada yang corona, sehat semua ya? Ya Allah. Alhamdulillah. Jangan-jangan gara-gara mikirin corona nggak mau jauh sholawat lagi. Ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa ajsadi arwahina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kiram al muhtaram yang kita muliakan dan kita cintai bersama, wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Sotri, begitu juga orang tua kita bersama, guru kita bersama Kiai Haji Sarafuddin, para ayanda, para hadirin, wabil khusus kepada keluarga besar daripada almarhum ayanda Bapak Kusnadi Syafruddin bin Uha, yang mudah-mudahan datangnya kita di sini mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau. Amin. Sehingga kuburan beliau Allah jadikan taman daripada taman surga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita semua ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Semua bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti semua yang bernyawa pasti mati, siapapun dia. Dan sekarang kita lihat pelajaran atau ibrah, pelajaran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biar kita semakin dekat kepada Allah. Di mana orang sekarang takut, di mana-mana takut. Kita takut sama corona apa enggak? Takut gak sama corona? Takut. Virus corona takut gak? Takut. Sama Allah takut gak? Enggak. Setengah-setengah. Iya. Kita lebih takut sibuk, ya nggak apa-apa. Memang syariat mengajarkan untuk kita apa? Kita pakai masker, cuci tangan, itu syariat dianjurkan biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu. Tapi ada ayat yang lebih, yang mana ayat ini menerangkan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Kita lihat sekarang Jakarta. Orang semua pada pakai masker rata-rata. Benar apa enggak? Benar. Ustadz pakai masker. Alhamdulillah. Satu-satu dikasih masker, ditanya masa tetap dapat dari mana? Masya Allah. Luar biasa beliau ini. Iya, itu saking cintanya, saking sayangnya jamaah sampai ana dibeliin masker 1 box sama murid ana. Kemudian buat cuci tangan tuh. Makanya ana juga safety. Kemana-mana ana bawa daripada semprotan. Nah, ini salah satu semprotan safety ana. Jadi habis salaman apa namanya pakai ginian. Biar kenapa? Ikhtiar. Biar ikhtiar. Tapi kita lihat rata-rata orang Jakarta semua pada pakai masker. Tapi kerudung pada pakai apa kagak? Orang Jakarta kebanyakan orang pakai masker apa kerudung kira-kira? Sekarang kita lihat di Jakarta lebih banyak orang pakai masker apa kerudung? Masker rata-rata, kerudung nggak dipakai. Pakaian makin seksi. Ustadz jalan di belakangnya pusing lihatnya. Iya, atas ketutup, bawah kebuka. La haula wala quwata illa. Makanya intinya kita sebagai umat manusia, ini Islam
sholat jangan ditinggal. Oh, ada keputusan dari pemerintah. Saya tadi ngajar di Brimob. Saya mau berangkat Brimob, saya udah di WA seminggu yang lalu, tanggal 23. Saya belum baca. Saking banyaknya WA, beberapa acara Isra Mi'raj juga di daerah dibatalkan. Saya nggak sempat baca. Pas saya ke sono, masjid digembok. Masjid digembok. Yang semua pintu digembok. La haula wala quwata illa. Akhirnya anak bingung sholat di mana nih, anak udah ke parang jalan. Tapi nggak jadi masalah karena ada perintah atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah ini memerintahkan enggak untuk menjauhi dari syariat. Kalau perintah menjauhi daripada maksiat, dia perintahkan maksiat, la ta'atil makhluk li maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada seorang raja, pemerintah, bahkan guru kalau itu perintah menjauhkan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tapi kita jangan salahkan juga. Ya, jangan salahkan yang dikunci. Alhamdulillah, asyafa tadi dikunci kan? Alhamdulillah. Jadi kita saling menghormati. Jadi mudah-mudahan kita menjaga daripada keluarga kita dari api neraka. Buat apa? Tadi disebutkan dalam ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diciptakan, Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan juga kehidupan. Menguji kepada kalian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, paling baiknya amal di antara kalian. Nah, sekarang nih kita lihat, kita takut di mana-mana karena corona. Kita takut karena virus. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kematian? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Oh, kita nggak mau sholat di masjid, sholat di rumah. 5 waktu jangan ditinggal. Lalu bagaimana? Ini saya bahas corona aja dan nggak usah kematian. Kematian sering dibahas ya. Corona ini ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan kata ulama. Waktu kita belajar di Kota Tarim, di Hadramut, ada salah satu syekh guru kita, dan kita sempat belajar talaki sama beliau, belajar langsung oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur. Beliau menulis di dalam kitab Al-Usus wal Muntaligat. Disebutkan di situ tentang corona di halaman 318. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya virus ini atau penyakit, model penyakit ini disebabkan karena manusia tidak memegang syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Saya mau nanya, Allah turunkan syariat kepada Nabi Muhammad untuk keselamatan manusia atau untuk kehancuran manusia? Biar selamat apa biar hancur manusia? Contoh dicontohkan oleh beliau di situ kal AIDS, penyakit AIDS. Kenapa penyakit AIDS? Karena penyakit AIDS ini orang yang nggak menjaga kehormatan dirinya. Dia berzina, mengganti gonta-ganti pasangan, akhirnya dia terkena dengan penyakit yang dinamakan penyakit AIDS. Kemudian disebutkan wa influl khanazir. Disebutkan oleh beliau juga dalam kitab tersebut adalah flu babi. Kenapa disebutkan flu babi? Karena babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, babi halal apa haram? Haram. Jelas ayatnya, wa hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah haramkan bangkai darah dan Allah haramkan juga daging babi. Orang yang makin babi akhirnya terkena flu babi, terkena cacing pita dan sebagainya. Kemudian dalam kitab tersebut disebutkan oleh beliau juga wahuma corona, dan demam corona wa ghairiha dan selainnya. Disebutkan demam corona oleh beliau kenapa? Mungkin sebagian manusia mengatakan bahwasannya orang yang terkena virus corona karena sebab kelelawar. Benar apa salah ini? Hah? Corona sebab kelelawar apa bukan? Apa sebab tikus? Apa sebab kodok? Ya, yang mungkin orang yang makan yang jauh dari syariat, ada yang beralasan karena sebab dia memakan daripada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih indahnya lagi nih, Habib Abu Bakar menerangkan di bawah di dalam kitab tersebut, laisa bibaidin, enggak jauh-jauh, intinya ialah antakuna hadil amrod, dijadikan model penyakit-penyakit wabah seperti ini, kata beliau nih, musanna'atan bita'ammudi bi'aidi anasir fil alam, sengaja dibuat oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam kedokteran. Sengaja ini virus dibuat, kemudian disebarkan di seluruh dunia untuk merusak alam ini. Kenapa nih orang iseng buat virus ini?
Karena sebab apa? Kata beliau dalam kitab beliau selanjutnya dikutip di dalam kitab Al-Usus wal Muntalagat, kata beliau li asbabis siyasah, karena sebabnya karena perpolitikan dunia, awiktisadiyah atau perekonomian dunia. Nah, ini dua sebab. Saya mau nanya, yang pertama kali kena virus corona di mana kira-kira? Hah? Di Cina, di kota mana? Wuhan. Ada yang mau berangkat, anak beliin tiket gratis. Ada yang mau berangkat. Ya udah aman, Wuhan udah aman. Ini tanggal 5 April dibuka dan nggak lockdown lagi dia. Ya udah nggak lockdown lagi. Tanggal 5 April kata udah dibuka di Wuhan. Akhirnya nyebar karena memang yang memegang perekonomian dunia adalah Cina, sehingga menyebar di beberapa daerah. Makanya intinya kita wallahu alam bisawab, intinya bagaimana kita menangani, kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Mumpung lagi pada kumpul di rumah, adik-adik yang kecil dilihat sama orang tuanya sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Kemudian bagaimana biar kita terhindar dari virus ini, jaga dawamul wudu. Dawamul wudu, karena ada riwayat di dalam hadits qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa, apabila engkau ida asobat musibah, apabila engkau tertimpa musibah, kemudian jangan kau menyalahkan siapa-siapa, salahkan dirimu karena engkau tidak menjaga wudunya. Makanya ulama mengatakan, menganjurkan kita jaga dawamul wudu. Setiap saat kita batal wudu. Kalau kita mati, mau sholat, kita mau tidur, kita punya wudu, mati dalam keadaan syahid. Kemudian wudu ini masya Allah dawamul wudu, kita menjaga Allah. Dalam hadits qudsi diterangkan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Kemudian bukan sampai kita berwudu doang, ya bukan sampai wudu doang menjaga wudu. Kalau bisa sholat 2 rakaat, setelah berwudu sholat 2 rakaat, setelah berwudu sholat 2 rakaat. Maka dalam riwayat di dalam kitab At-Tarhib wa Targhib karangan Said Muhammad bin Ali al-Maliki, dinukil dari kitab Imam Bukhari dalam hadis sahihnya, ketika Nabi Mi'raj mendengar Sayyidina Bilal sendalnya sudah ada di dalam surga. Ditanya oleh Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, inni sami'tu dafa'na alaika fil jannah. Wahai Bilal, saya mendengar suara sendalmu ada di dalam surga. Ma amilta amalan fil Islam, kau mengamalkan amalan apa di dalam agama Islam wahai Bilal, sehingga sendalmu udah sampai di surga tapi engkau masih ada di dunia? Bilal menjawab, ma amilta amalan fil Islam, tidaklah aku beramal wahai Rasulullah, ma amiltu amalan fil Islam, tidaklah saya beramal di dalam agama Islam melainkan setelah saya berwudu saya sholat 2 rakaat, setelah saya berwudu saya sholat 2 rakaat. Maka dinamakan sholat sunnah apa? Sholat sunnah duduk. Oh, salat siapa yang jawab? Sholat sunnah wudu. Alhamdulillah. Nanti yang jawab Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya kebanyakan susah ngantonginnya. Ya, sholat sunnah wudu. Dawamin. Selain kita di rumah habis batal wudu, kita wudu lagi. Batal jangan, tapi sholat 2 rakaat. Maka insya Allah ketika kita sholat sunnah wudu yang diajarkan oleh Sayyidina Bilal dalam kitab Imam Bukhari dalam hadis yang sahih, maka insya Allah kita pun akan terdengar sendal kita di dalam surga. Berarti kalau orang udah terdengar sendal dalam surga, kira-kira masuk surga apa enggak? Ada orang yang masuk surga sendalnya, orangnya masuk neraka, ada? Enggak lah, otomatis. Maka mudah-mudahan Allah jaga. Dan terakhir, sekarang kita bulan Sya'ban, bulan daripada bulannya Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Habib Umar bin Hafid, biar kita dijauhkan dari wabah penyakit ini, 3 amalan. Yang pertama, berzikir, membaca Al-Quran. Baca Quran salah satu zikir juga. Kemudian yang kedua, banyak baca sholawat kepada Nabi, karena bulan Sya'ban diterangkan inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Bulan Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Kita dianjurkan untuk banyak baca sholawat. Dan yang terakhir, banyak sodakoh. Ada topik, bagi duit topik goceng ya. Iya bagi, ada siapa di depan bagi. Iya, orang-orang yang ini kita bagiin karena sedekah fal bala. Sebagian mengatakan sedekah itu menolak daripada bala. Dan mudah-mudahan dengan 3 yang kita amalkan, baca Quran, sholawat dan sedekah, kita dijauhkan dari wabah-wabah penyakit. Amin ya rabbal. Itu tuh ada buku sholawat dari almarhum, saya punya orang tua di tas tuh bagian Ustaz. Nggak tahu cukup apa nggak? Siapa? Ambilin tuh di tas saya. Ada fotokopian, dibagiin. Yang depan dulu, yang belakang, ya belakangan dapatnya berarti. Yang di belakang nanti kalau nggak cukup fotokopi sendiri. Ini sholawat yang mana kita baca 3 kali, seperti kita baca sholawat 300.000 kali.
Baca 3 kali sholawat ini seperti 300.000 kali. Aneh mau nanya, orang Cipinang Lontar ada yang sehari baca 300.000 kali ada? Ada apa enggak? Kalau pengajian baca sholat lama pada pulang. Lama nih bisa sholawat mulu kagak ngaji-ngaji. La haula wala quwata illa billah. Baca sholawat ini, maka insya Allah setiap kita baca 3 kali, sehari 3 kali selama bulan Syaban, maka pahalanya seperti 300.000 kali yang dicontohkan oleh Sultan Mahmud, seorang raja yang dia sibuk baca sholawat kepada Nabi sampai sore hari. Akhirnya dia bermimpi Rasulullah SAW, karena ada riwayat man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya maka itu benar adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Sultan tersebut, wahai Sultan, kenapa kau baca sholawat sampai begitu lama? Kasihan rakyatmu, ada yang meminta tanda tangan, ada yang mempunyai hajat. Di sini ada RT apa kagak? Ada RT? Ada. Oh RT, wah alhamdulillah RT-nya ada. Mudah-mudahan sehat afiat. Kadang-kadang daerah ada tahlilan RT nggak mau datang takut ditangkap. Ya, tapi RT di sini alhamdulillah soleh. Ya, ada beberapa tempat ada acara tahlil di jari kagak mau datang RT, kenapa? Takut ditangkap polisi katanya. Karena apa? Karena mengumpulkan masa. Insya Allah kumpulan kita di sini nggak ada yang sakit, sehat semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Ini buat RT gue kasih tasbih dah. Kasih tasbih biar gue RT baca sholawat. Amin. RW nggak ada RW? Enggak ada. Oh, RW lagi dipanggil lurah kan. Lah itu baca 3 kali, akhirnya ditegur. Kenapa engkau baca sholawat? Saya baca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Saya mau dekat, saya nggak hidup di zamanmu ya Rasulullah. Saya mau dekat di hari kiamat. Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktarum alayya sholatan. Orang yang paling dekat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak baca sholawat di dunia nanti pada hari kiamat akan paling dekat sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia kemudian diajarkan sholawat itu dari Kanjeng Rasul. Akhir dibaca itu 3 kali ba'da subuh, sehingga di waktu isyraq, di waktu duha, dia bisa menemukan daripada rakyatnya, menandatangani apa segala hajat rakyatnya, jadi memberikan daripada sumbangan bantuan kepada rakyatnya. Kemudian dia mendapatkan kategori inna aulanna dalam kategori khairun nas infa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Dan kita bisa saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita, mudah-mudahan seperti beliau yang almarhum ini, Bapak Kusnadi Safruddin bin Uha, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya sama maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Astaghfirukum wala afiqullah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh belum lama. Waktunya udah habis.